Selamat pagi Pak Adi dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang Nintendo. Izinkan saya untuk memperkenalkan seluruh anggota kelompok kami. Yang pertama, ada saya sebagai Regina Francisca, dan yang kedua, Arafi Lutfian, dan yang ketiga, ada Elisa Gunawan, dan yang keempat, ada Kevin Andrejan, yang kelima, ada Ruben Rafferty, dan yang keenam, ada Julius Alfredo, dan yang terakhir ada Neldi Wijaya. Selamat mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Kami akan mulai dengan menjelaskan mengenai perusahaan Nintendo itu sendiri. Nintendo adalah perusahaan multinasional dari Jepang yang menjual alat hiburan dengan kemampuan untuk dimainkan di dalam rumah kami masing-masing. Maka dengan itu, Nintendo menciptakan pasar video game baru yang berbasis konsol. Hal ini mengganggu pasar permainan game arcade yang merupakan pasar perhiburan terbesar pada waktu tersebut. Dengan game yang berbasis konsol ini, anak muda tidak perlu keluar dari rumah mereka untuk bermain game yang mereka ingin main. Nintendo memiliki 3 nilai proposisi utama. Nilai proposisi yang pertama adalah plug and play. Plug and play memudahkan konsumer muda untuk main game secara bergantian, tanpa menggunakan keterampilan teknis. Yang kedua adalah character and trust. Yang dimaksud dengan character and trust adalah Nintendo membuat karakter game yang disayang oleh konsumer mereka, dan dijadikan sebagai suatu ikon dari Nintendo, sama seperti hal yang dilakukan oleh Disney mengenai Mickey Mouse. Yang ketiga dan yang terakhir adalah closed system. Closed system berarti bahwa interaksi antar bisnis mereka hanya terjadi dalam sistem yang spesifik. Closed system akan bekerja secara otomatis walaupun tidak berhubungan dan tidak dipengaruhi oleh lingkungan luarnya. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai bisnis unit. Nintendo memiliki anak perusahaan dan rekan kerja yang banyak. Anak perusahaan dan rekan kerja tersebut utamanya ikut dalam proses perkembangan, pembuatan, dan penjualan dari produk-produk Nintendo. Konsol yang diciptakan Nintendo memancing konsumen dengan menggunakan software yang andal, serta karakter yang mudah disukai oleh anak kecil seperti Mario, Kirby, Pokemon, dan lainnya. Berikutnya adalah bisnis proses. Sebelum kita mengetahui bisnis proses apa yang digunakan oleh Nintendo, mari kita mengetahui dulu pengertian utama dari bisnis proses. Yang pertama itu adalah BPI. BPI atau Business Process Improvement adalah merupakan sebuah perencanaan dalam pengoperasian proses bisnis ataupun keterampilan karyawan yang dapat ditingkatkan agar lebih baik, sehingga dapat mendorong prosedur tersebut. Kemampuannya juga akan menjadi lebih efisien dan efektif bagi pertumbuhan bisnis secara keseluruhan. Yang kedua itu adalah BPR. BPR atau Business Process Reengineering merupakan suatu proses merubah proses bisnis secara radikal, dramatis, dan lebih besar, agar bisnis proses tersebut menjadi efektif dan efisien tanpa adanya perubahan pada struktur organisasi ataupun fungsi bisnis proses itu sendiri. Yang ketiga adalah Business Process Automation atau BPA. BPA sendiri ini merupakan kaitan berbagai komponen dalam menangani bisnis, mulai dari input hingga distribusi, dengan memanfaatkan bahan teknologi secara optimal dan campur tangan manusia secara minimal. Dari ketiga bisnis proses tersebut, ternyata Nintendo memakai BPR, di mana Nintendo di sini sebagai perusahaan yang kompetitif menggunakan strategi yang kompetitif juga, yaitu mengikuti konsep dari bisnis model Alexander Osterwalder, yaitu BPR. Nah, BPR-nya di Nintendo sendiri itu terhadap value proportion, di mana Nintendo Wii yang di saat itu menjadi konsol yang lumayan besar, umumnya menyediakan game dengan kualitas gambar dan suara yang canggih untuk para pecinta gamenya. Namun
sebagai hal yang baru dari Nintendo tersebut memberikan sebuah interaktif atau sebuah hal yang baru pada para penggunanya, yaitu memakai dan membuat para pengguna itu senang saja. Jadi tidak secara kompetitif dalam bermain, itu tidak secara hardcore, namun hanya sebagai gamer yang santai saja. Nah, perubahan ini juga menjadikan Nintendo tidak perlu melayani pertaruhan dari teknologi. Jadi misalkan seperti Sony ataupun Microsoft yang secara gamblang menciptakan sebuah teknologi yang lebih canggih daripada kompetitor lainnya. Nah, dari Nintendo sendiri juga berfokus pada penciptaan konsol yang berbeda. Jadi walaupun persaingannya ini sudah berkutat pada tombol atau push button, namun Nintendo ini membuat sebuah game interaktif yang menggunakan gerakan badan seperti Nintendo Wii, yang seperti VR seperti itu, untuk memainkan game-nya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang value chain. Yang pertama, penerbit. Penerbit bertanggung jawab untuk mendanai, mengelola, dan memasarkan judul video game. Mereka membayar biaya lisensi ke pembuatan konsol dan pembayaran awal kepada pengembang game untuk didanai. Yang kedua ada developer. Developer membuat game termasuk efek-efek yang khusus yang ada di dalam game, karakter yang ada di dalam game, dan pemrograman game. Selanjutnya ada console maker. Console maker ini memiliki hak untuk menyetujui judul dan membuat salinan fisik dari game tersebut. Umumnya menjual konsol dengan kerugian tetapi tetap mendapat untung dari royalti. Selanjutnya ada distributor. Distributor membeli game dari penerbit dan kemudian menjualnya ke pengecer secara global. Pengecer berupa Walmart, Best Buy, Toys R Us, dan tempat elektronik seperti game ANC di Spadina Ave di Toronto. Industri strategic issue. Produk dalam industri video game memiliki siklus yang relatif dan sangat dipengaruhi oleh para konsumen ataupun pada musim. Ada beberapa siklus intensif sumber daya yang secara konsisten memberikan tantangan tersendiri pada industri di mana keperluan bahan terus meningkat hingga menyebabkan gangguan pada industri tersebut. Seperti pada produk Nintendo Wii yang memiliki permasalahan dalam kekurangan bahan baku. Industri terlalu terguncang sejak kisaran 2006 dikarenakan perangkat yang baru seperti pada layar, konsumen baru, dan model distribusi yang baru telah melonjaki industri konsol dalam hal perangkat keras. Jalur utama distribusi sudah sempurna karena merupakan salah satu retail yang tradisional berasal dari merchandiser massal. Toko seperti Walmart, Secret Toys, Toys R Us, hingga online seperti Amazon. Tentu hal ini menjadi pasar yang sangat kompetitif, di mana harga yang ditawarkan cukup standar. Namun, hal ini membuat para retailer perlu memperluas keahliannya pada perangkat lunak dan perangkat keras terhadap market online maupun mobile. Seperti yang pertama, komunikasi dalam game menjadi lebih penting karena banyak sekali game yang saat ini sudah menjadi game multi pemain atau game yang lebih mementingkan sosialisasi dalam memenangkan game tersebut atau dalam membangun strategi. Yang kedua, PC dan smartphone. Seperti kita ketahui, PC dan smartphone merupakan device yang cukup banyak digunakan oleh masyarakat. Sehingga hal ini merupakan salah satu pengganti yang dekat untuk bermain video game. Sehingga para retailer sendiri perlu memperluas, mengembangkan perangkat-perangkat hingga mumpuni terhadap game yang semakin berkembang saat ini. Yang ketiga, augmented reality, virtual reality, dan grafis yang berkualitas tinggi merupakan peluang strategis tambahan bagi retailer
dan bisa juga menjadi sebuah ancaman. Yang dimasukkan dari sini adalah pemanfaatan dari 3 komponen tersebut dalam berkolaborasi dalam menciptakan sebuah game ataupun mumpuni dalam perangkat tersebut pada device juga. Setelah mengetahui beberapa permasalahan pada strategi industri Nintendo, terdapat pula permasalahan pada strategi perusahaan Nintendo itu sendiri. Yang pertama adalah delay pada perusahaan produk Nintendo Wii. Hal ini menjadikan permasalahan karena pada saat itu mereka kekurangan bahan untuk memproduksi lebih banyak Nintendo Wii, dan mereka menjadikan hal itu untuk kesempatan bagi perusahaan lain untuk merilis produk mereka. Lalu permasalahan yang kedua adalah kini pengganti konsol sudah banyak dilakukan di platform lain seperti di smartphone dan PC atau laptop. Karena platform ini sudah memiliki lebih banyak lagi fungsi yang di luar dari konsol. Lalu yang ketiga adalah kelemahan pada sistem tertutup. Mengapa ini menjadi kelemahan? Karena Nintendo ini sudah terkenal sebagai yang softwarenya eksklusif hanya untuk di Nintendo sendiri. Akan tetapi, kini para pengembang game ataupun perusahaan game sudah mau melakukan perilisan game mereka pada platform lain seperti di PC ataupun di smartphone. Lalu permasalahan yang terakhir adalah permasalahan pada Nintendo bereaksi lambat pada mobile market dikarenakan mereka pada saat tahun 2015 baru mengeluarkan game di mobile. Lalu terdapat juga pernyataan dari Michael Partner pada tahun 2014 bahwa orang memilih Nintendo dikarenakan mereka ingin memainkan softwarenya, dan beliau juga mengatakan bahwa hardware yang dilakukan daripada Nintendo Wii ataupun Nintendo sebelumnya itu akan dikalahkan oleh konsol lainnya yang akan diterbitkan oleh Nintendo. Selanjutnya akan dijelaskan tentang CSR dari Nintendo itu sendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya adalah CSR. CSR itu apa sih? Nah, CSR merupakan salah satu bagian dari strategi bisnis perusahaan dalam jangka panjang. Nah, CSR kepanjangannya adalah Corporate Social Responsibility. Nah, CSR itu adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan, seperti terhadap masalah-masalah yang berdampak pada lingkungan, seperti polusi, limbah, keamanan produk, dan tenaga kerja. Nah, CSR tidak hanya terbatas pada konsep pemberian bantuan dana kepada lingkungan sosial, namun juga bagaimana perusahaan memperlakukan karyawannya dengan tidak diskriminatif, menjaga hubungan baik dengan pemasoknya juga, dengan corporate bisnisnya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari yang telah dilakukan Nintendo dalam pelaksanaan CSR-nya nih. Nah, yang pertama adalah konsumer. Nah, bagaimana tanggung jawab Nintendo terhadap konsumer? Nah, Nintendo selalu mengembangkan inovasi-inovasi baru dalam setiap produk-produknya agar konsumer bisa menikmati produk-produk yang telah dikeluarkan oleh Nintendo. Selain itu, Nintendo juga memperhatikan keamanan dari produk yang telah dikeluarkan oleh Nintendo. Nah, selain itu ada untuk bisnis partner, Nintendo juga memperhatikan nih bagaimana keamanan saat bekerja di Nintendo. Selanjutnya adalah untuk karyawan nih, bagaimana tanggung jawab Nintendo terhadap karyawan. Nintendo memperhatikan perbedaan ras yang terdapat pada kantor Nintendo nih. Dia memperhatikan semuanya sehingga tidak ada yang namanya hal-hal rasis yang terdapat di kantor Nintendo. Nah, bagaimana dengan Future Generation Environment? Nah, pada Future Generation Environment ini Nintendo memperhatikan lingkungan sekitar untuk perkembangan kedepannya, sehingga Nintendo mengembangkan seperti produk penanaman kembali, penghijauan, dan sebagainya macamnya. Jadi dia mengurangi polusi yang ada di udara. Selanjutnya untuk ke komunitas, nah Nintendo sering sekali melakukan penggalangan dana, aksi-aksi sosial lainnya, banyak sekali yang telah dilakukan Nintendo. Nah, bagaimana dengan shareholder dan investor? Nah, ini Nintendo juga bekerja sama kepada bisnis korporat yang telah dipegang oleh pemerintahan dan sebagainya. Nah, sekian untuk bagian CSR, akan dilanjutkan oleh teman saya.
Selanjutnya, kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari perusahaan Nintendo memiliki kekuatan dan kelemahan dalam berbisnis. Yang pertama itu ada kekuatan. Nah, di kekuatan itu yang pertama ada kekuatan dari Nintendo terletak pada ukuran dan pengetahuan tentang bagaimana industri video game bekerja. Nintendo adalah salah satu anggota dari Big Three karena market leader pasar konsol video game. 59% perusahaan game yang hanya berfokus pada memproduksi dan mengembangkan konsol video game dan menyertai permainan. Sekarang, mereka memiliki jaringan distribusi yang didirikan di seluruh dunia dan memiliki kehadiran yang benar-benar global. Yang kedua, sejarah panjang Nintendo dalam berinovasi juga telah memberi mereka keuntungan. Nintendo juga percaya untuk mencoba sesuatu yang baru dan mengambil resiko. Mereka dipercaya untuk menghasilkan game berkualitas dan memiliki sejarah panjang sukses melakukannya. Akhirnya, Nintendo hanya mempekerjakan sekitar 3.000 orang di seluruh dunia. Masing-masing bernilai sekitar 1,6 miliar US dollar pendapatan tahunan. Murah kerja mereka dicampur dengan produksi rumah dan distribusi produk membuat biaya Nintendo itu rendah dan menawarkan mereka keuntungan harga yang berbeda atas pesaing mereka yang lain. Yang kedua itu ada kelemahannya. Yang kelemahan yang pertama itu, meskipun sejarah panjang mereka dalam pengetahuan industri video game, Nintendo jatuh pendek dalam beberapa bidang utama. Mereka terlalu bergantung pada produksi rumah atau operating in-house dan telah menyebabkan masalah persediaan. Ketika Wii dirilis tahun 2006, mereka tidak bisa menangani permintaan toko yang menjual konsol yang habis dalam beberapa jam saja. Yang kelemahan kedua, kelemahan terbesar dari Nintendo adalah Nintendo satu-satunya perusahaan game yang semata-mata bergantung pada konsol video game dan permainan fisik untuk meningkatkan penjualan. Dua lainnya dari Big Three, Sony dan Microsoft, memiliki lini produk yang besar dan beragam. Ketergantungan lengkap Nintendo pada bisnis dan telah menyebabkan kesulitan keuangan seperti pasar yang unik. Presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.